Jangan skip. Inilah detik-detik Roy Suryo dijebak hakim yang mementahkan tuntutannya membuka sendiri. Dokumen fisik di pengadilan bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan. Sangat tidak lazim dan itu benar. Bubar. Roy Suryo udah menjawab pertanyaannya sendiri, bro. Jadi apa yang menjadi tuntutan Roy Suryo terhadap ijazah Jokowi udah dijawab dengan sendirinya bahwa penelitiannya itu udah tidak lazim. Kejutan penting, mana katanya Joko Widodo yang akan datang di sidang? Saya. Ya Pak Jokowi nggak mau hadir lah ke pengadilan kalau si hakimnya sendiri tidak menyuruh, pengadilannya tidak menyuruh. Muhammad Naim, Magister Agroteknologi, pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah, 16 April 1954. Itu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Dewa Panci ya, yang katanya netizen itu dijebak oleh hakim. Kalau beneran, kapok, rasain ya, kata netizen begitu ya, katanya dijebak oleh hakim. Kata neti, si Dewa Panci ini telah dijebak oleh hakim ya, sehingga tanpa dia sadari dia telah mengakui bahwa penelitiannya selama ini tidak lazim. Ya, menurut saya ini sangat menarik sekali teman-teman ya, karena dalam sidang tersebut si Dewa Panci menyebut tidak lazim ya, sangat tidak lazim jika ingin membuktikan sebuah keaslian ijazah sementara ijazahnya tidak pernah dihadirkan dalam sidang. Kata netizen, secara tidak langsung ya kan, apa bedanya penelitianmu yang tidak pernah melihat dan memegang ijazah yang kau teliti? Ya sama aja, sama-sama nggak lazim ya kan. Selain itu teman-teman, ada isu ecek-ecek lagi ya, isu ecek-ecek baru yang diembuskan oleh kaum pembenci. Katanya, tanda tangan dekan dalam legalisir ijazah Jokowi itu palsu loh katanya. Dagelan apa lagi toh ini, turun. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jangan skip. Inilah detik-detik Roy Suryo dijebak hakim yang mementahkan tuntutannya membuka sendiri. Dokumen fisik di pengadilan bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan. Sangat tidak lazim dan itu benar. Bubar. Roy Suryo udah menjawab pertanyaannya sendiri, bro. Jadi apa yang menjadi tuntutan Roy Suryo terhadap ijazah Jokowi udah dijawab dengan sendirinya bahwa penelitiannya itu udah tidak lazim. Karena apa? Menggunakan barang bukti yang hanya fotokopian, bro, bukan asli. Jadi yang materi yang diteliti itu adalah fotokopi. Dia tidak bisa menghadirkan barang bukti aslinya, bro. Jadi dia udah menjawab pertanyaannya sendiri. Dia diputer-puter sama hakim, kemudian dijebak dan masuk jebakan hakim. Hakimnya benar-benar keren, benar-benar top. Mantap. Nah, ini kita lihat video panjangnya bareng-bareng. Ini kita bisa ketawa bareng-bareng nih. Oh, kasus yang lain selalu. Ya. Selalu ada. Jadi kapasitas Anda ketika Anda diminta untuk menguji, berarti barang yang diuji yang asli atau tidak asli dihadapkan di depan saudara. Dihadapkan sehingga kita bisa menguji yang asli dibandingkan yang tidak asli.
Hasilnya adalah satu asli, satu tidak asli, atau tidak asli dua-duanya. Nah, kenapa saya tanya itu? Untuk menguji pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hari ini. Apakah menurut saudara tindakan yang menyatakan bahwa ijazah ini asli, tapi di media saja, entah itu di koran, di televisi, tanpa membuka dokumen fisik di pengadilan, bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan? Sangat tidak lazim dan itu bertentangan. Bertentangan. Baik. Dah, selesai kan? Selesai, udah bubar. Kasus ijazah Jokowi udah selesai. Jadi penelitian Rezoria itu udah mentah dengan sendirinya, dijawab dengan sendirinya gitu. Aduh. Gimana menurut teman-teman? Hah? Beneran dijebak oleh hakim ataukah tidak gitu ya? Kok saya sedikit berbeda pendapat ya? Karena yang bertanya itu Taufik namanya. Taufik itu satu gerbong dengan si Dewa Panci. Hah? Atau justru sebetulnya yang menghadirkan Dewa Panci sebagai saksi ahli di sidang di Solo tersebut adalah si Taufik itu. Jadi menurut saya yang bertanya itu bukan hakim, tapi penasehat hukum terdakwa lah, apa namanya, itulah tersangka, ya kan? Tetapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mereka ini adalah golongan orang-orang yang koplak. Mereka tidak sadar gitu ya, bahwa pertanyaan tersebut justru melemahkan ya si Dewa Panci sendiri yang meneliti ijazah Jokowi tanpa pernah melihat, tanpa pernah memegang. Lanjut. Tapi di media saja, entah itu di koran, di televisi, Tidak lazim dan itu bertentangan. Baik, ya. Inilah yang ditakutkan oleh si Roy Suryo dan DKK itu kalau kasus ini sampai ke pengadilan. Ini hanya kasus yang ada di Solo dan sudah kejebak langsung sendiri ya. Atas jebakan pertanyaan Roy Suryo diuji, tapi yang diuji dokumen yang tidak ada dan kejebak sendiri teman-teman pertanyaan Pak Hakim. Nah, kalian penasaran kan teman-teman ya? Ayo, silakan tonton ini sampai habis. Dan satu lagi teman-teman, tolong teman-teman ini di-share banyak-banyak supaya orang pada tahu apakah betul apakah lazim nggak ini yang dilakukan oleh Roy Suryo atau DKK ini ya. Teman-teman sekali lagi ya, komen dan jangan lupa untuk dibagikan. Saya lanjutkan pertanyaan saudara. Ayo, tadi mengatakan bahwa dengarkan ketika baik-baik, saya guys. menanyakan klaim Dengarkan sepihak, baik-baik saudara secara- menjawabnya harusnya dengar dibuka di baik-baik depan ya. persidangan. Pertanyaan saya dari setiap sidang yang pernah Anda ikuti dan pernah Anda didudukan sebagai ahli, apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? tidak lazim sama Anda. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, Mas, kalau ada bukti, misalnya ada handphone juga, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print out-nya, handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Wiyanto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Wiyanto, dan saya izin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena itu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Jokowi Widodo harus ada di bank kita untuk bisa kita lihat. Oke, ijazah Jokowi Widodo harus ada. Selesai, saya kira sudah kita bisa uji bersama. Oke, kita uji bersama. Baik, ahli, pertanyaan saya lanjutkan kembali ya. Jika demikian, apabila dokumen yang dipersoalkan publik itu tidak pernah diuji pengadilan, menurut ahli, apakah itu berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian? Secara saya hanya bisa jawab secara teknologi. Ya, secara kapasitas ilmu Anda saja. Artinya dokumen itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diidentifikasi, bahkan tidak bisa dikuantifikasi. Artinya itu tidak bisa dipastikan. Sebuah dokumen yang tidak bisa dipastikan pasti akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan itu mau di luar pendapat. Ya, karena Anda seorang ahli, ketika Anda dihadapkan pada satu bukti yang seperti itu, Anda mengatakan apakah itu layak disebut bukti? Kalau buktinya tidak dihadirkan dan saya selaku ahli yang dihadirkan, saya akan menolak untuk memeriksa mana ini buktinya. Kalau buktinya tidak ada, tidak boleh. Prosedur ya. Dan itu yang kemudian saya lakukan juga sebelum saya mendapatkan download gambar dari Dian Sandi Utama yang saya berwarna. Saya juga tidak berani meriksa fotokopi hitam putih, apalagi terlibat yang ditujukan. Perhatikan ini ya teman-teman ya. Ya. Tapi karena kualitas
adalah bukan kualitas untuk diteliti. Kita dia saat ini sudah mengatakan itu adalah asli. Dan pada pemberitaan selanjutnya dia pergi ke Solo, ke sini, dan minta izin kepada katanya yang punya ijazah itu. Dan yang punya ijazah mengatakan ya itu memang ijazah saya. Ya. Baik, ahli, ini untuk membuka keahlian saudara dan rasa Kalian penasaran. fokus teman-teman dengan pertanyaan Apakah hakim ini ya. saudara pernah di depan sidang ini diminta untuk menguji ini sebuah bukti ini asli dan tidak asli, atau apakah saudara pernah melakukan itu? Kasus ini. Kasus yang lain? Oh, kasus yang lain selalu. Ya. Selalu ada buktinya, bahkan selalu ada digital evidence ya. Karena undang-undang ITE pasal 5 ayat 1. Bukti digital itu bukan hanya print out. Bukti digital itu adalah dari file asli digital yang ada, dan kemudian itu ada hash-nya. Hash itu adalah identifikasi dari file digital yang ada. Jadi kapasitas Anda ketika Anda diminta untuk menguji, berarti barang yang diuji yang asli atau tidak asli dihadapkan di depan saudara. Dihadapkan sehingga kita bisa menguji yang asli dibandingkan yang tidak asli. Hasilnya adalah satu asli, Nah, ini satu perhatikan tidak nih, asli, guys. atau tidak asli juga. Perhatikan pertanyaan Kenapa terakhir. saya tanya itu untuk menguji pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hari ini. Apakah menurut saudara Ini dia. tindakan yang menyatakan bahwa ijazah ini asli, tapi di media saja, Media entah saja. itu di koran, di televisi, tanpa membuka dokumen fisik di pengadilan, bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan? Sangat tidak lazim dan itu Bertentangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, dia menjawab sendiri di pengadilan teman-teman ya. Di mana Pak Hakim yang terakhir mengatakan bahwa jadi kalau ada sesuatu, ini ya secara logika saya, kalau ada sesuatu atau ijazah Pak Jokowi ini hanya ada di media sosial saja. Di media sosial saja ini, walaupun dikatakan itu asli atau palsu, tapi di media sosial saja, apakah itu berlaku atau itu apa dikatakan bolehkah diteliti atau enggak, atau lazim atau itu bertentangan? Tahu nggak jawabannya apa? Tidak lazim dan bertentangan katanya. Inilah yang dia takutkan guys ya, karena Pak Hakim itu bukan orang biasa, orang-orang apa gitu ya kan. Mereka itu udah paham bagaimana cara trik untuk membongkar apakah betul yang kamu lakukan atau enggak. Nah teman-teman, ini yang harus kita luruskan kepada masyarakat supaya jangan sampai mereka ini jadi pengikut orang-orang yang agak-agak sedeng begini teman-teman ya. Ya sekali lagi teman-teman, ayo teman-teman, saya minta tolong teman-teman di-share banyak-banyak video ini supaya banyak orang yang tahu. Dan tolong teman-teman, kalau ada pertanyaan coba komen di kolom komentar ya. Ayo kita ramaikan ini supaya orang atau masyarakat Indonesia supaya paham apa yang mereka melakukan ini berbulan-bulan. Mereka sudah, kalau menurut saya adalah sudah membuat opini yang tidak baik kepada masyarakat sehingga terjadi polarisasi. Sekali lagi teman-teman, ayo share teman-teman sebanyak-banyaknya teman-teman ya, supaya masyarakat pada tahu apa yang mereka lakukan ini. Oke? Iya, ini hampir sama teman-teman ya dengan video sebelumnya, cuma di-stitch oleh netizen yang berbeda gitu ya. Nah ini menarik sekali, coba saya bacakan teks di badan videonya tadi ya. Coba silakan di scroll ke belakang biar lebih jelas. Kalau belum jelas ya biar saya bacakan aja lah. Hakim benar-benar hebat. Roy terpancing atas jebakan pertanyaan. Ya, Roy uji ijazah tapi yang diuji dokumennya tidak ada. Blunder Roy di pengadilan, tidak mempan. Tonton tuntas. Iya, ya. Jadi si Dewa Panci ini ya secara tidak langsung itu sedang menganulir perilakunya sendiri yang meneliti ijazah Jokowi, tetapi dokumen yang diteliti yaitu ijazah tidak pernah dia pegang dan tidak pernah dia lihat. Cuma seperti di bagian depan tadi agak ada sedikit koreksi dari saya, karena menurut saya itu bukan hakim yang bertanya tetapi pengacaranya ya kubunya RRT itu. Aduh, ternyata pengacara dengan yang dibela sama-sama koplaknya ya 11-12. Lanjut. Kejadian penting, mana katanya Joko Widodo yang akan datang di sidang? Saya. Nah,
Nih kelihatan wajahnya kusut banget, kayak orang stres tingkat tinggi. Panik dah, panik. Kalau memang lu Roy yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, ngapain sih kok kamu mengharapkan kehadiran Pak Jokowi? Ngapain? Nggak usah lah kamu mengharap kehadiran Pak Jokowi. Ya tunjukkan aja kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, tentunya kamu harus punya yang asli. Karena kalau kamu tidak memiliki aslinya, mana bisa kamu bisa mengatakan bahwa itu palsu atau tidak. Nah, selama ini yang kamu teliti hanyalah fotokopian yang diupload. Nah, terus gunanya Pak Jokowi untuk datang kalau tidak dipanggil oleh pengadilan, ngopo ning kono ku ngopo? Ngapain? Cuma mendengarkan celotehanmu, ya, narasimu yang sedang disidang oleh Pak Hakim. Kan sekarang masih giliranmu. Ya ngapain kalau giliranmu itu Pak Jokowi hadir itu ngapain? Selama pengadilan tidak meminta Pak Jokowi untuk hadir, ya ngapain ke sana nuruti cangkemmu iku ngopo? Lu tuh siapa? Kok nyuruh-nyuruh mantan presiden ketujuh untuk hadir? Ya Pak Jokowi nggak mau hadir lah ke pengadilan kalau si hakimnya sendiri tidak menyuruh, pengadilannya tidak menyuruh. Ya kamu aja yang so exciting menunggu kedatangannya Pak Jokowi. Lah daripada kamu nunggu kedatangannya Pak Jokowi neng pengadilan, kamu kan bisa ke rumahnya. Rono neng omahe. Sekalian aja minta SP3 dan RJ. Nggak ada Pak Jokowi itu ngomong kowar-kowar kayak cangkemmu kalau mau hadir ke pengadilan. Enggak, selama beliau tidak diminta oleh pengadilan, beliau tidak akan datang. Ngapain juga kamu kok sewot nunggu kehadirannya Pak Jokowi? Kenapa? Nah kalau kamu sudah percaya, aku yakin ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya lakukan gitu loh tanpa dia datang pun. Kalau itu memang benar-benar hakul yakin dan disahkan oleh pengadilan itu palsu, ya Pak Jokowi tentu akan dipanggil dengan sendirinya, ngono lho. Maksa, kamu tuh maksa gitu loh. Nek Pak Jokowi mbok kokon hadir ya mall, siapa lu gitu loh, Roy jangan. Iya. Sabar Mbak ya, sabar. Ini bulan puasa ya. Dan sepertinya Anda ini juga membuat konten di siang hari. Ngiri tenaga sedikit lah ya. Jangan terlalu berapi-api ya toh. Nanti tenaganya habis belum waktunya berbuka. Yang dibuat cuma si Dewa Panci. Itu orang sedeng ya. Jadi komentarinya santai-santai saja ya, sambil cekakak-cekikik ya kan, sambil menunggu waktu berbuka puasa. Iya toh? Iya, tetapi saya sependapat sebetulnya 100.000 triliun % terkait pernyataan netizen barusan. Ngapain Jokowi harus hadir gitu loh? Yang dihadirkan saat ini kan saksi ahli yang meringankan, ya kan, yang dihadirkan oleh para tersangka. Lah ngapain Jokowi hadir itu loh? Koclak. Lanjut. Muhammad Naim, Magister Agroteknologi. Pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah, 16 April 1954. Saat ini merupakan guru besar sekaligus sesepuh atau yang dituakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai seorang guru besar dan sesepuh, Profesor Naim juga merupakan mantan dekan di Fakultas Kehutanan periode 2008 sampai dengan 2012. Jadi sudah sepantasnya Profesor Naim mendapatkan penghormatan atas senioritas dirinya di antara para akademisi, baik dari jajaran staf pengajar maupun pihak dekanat Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim.
Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Demikian juga dengan salinan ijazah yang diperoleh dari KPU Pusat yang merupakan persyaratan pencalonan presiden tahun 2014. Sebab Profesor Naim sudah tidak lagi menjabat dekan pada tahun 2014. Dari beberapa cacat administrasi yang jelas terbaca ada pada salinan-salinan ijazah UGM Jokowi, sudah bisa menjadi bukti kuat bahwa ijazah sarjana UGM yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi bisa dipastikan sebagai ijazah palsu. Apalagi setelah saya temukan tanda tangan pembanding milik Profesor Naim yang asli, maka menjadi semakin jelas bahwa legalisir yang ada pada 4 salinan ijazah UGM Jokowi yang dirilis oleh KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, serta KPU Pusat, kesemuanya adalah dokumen palsu. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa selama ini telah terjadi kong kali kong atau persekongkolan jahat yang masuk dalam kategori konspirasi besar yang melibatkan banyak lembaga negara, baik dari UGM sebagai pihak yang memberikan validasi keaslian ijazah Jokowi, KPUD dan KPU yang merupakan penyelenggara pesta demokrasi pemilu, serta kepolisian yang turut serta memberikan penguatan terhadap kesaksian-kesaksian palsu atas keaslian ijazah sarjana Jokowi. Kemudian, akankah konspirasi tersebut terus dipertahankan demi seorang Jokowi yang telah secara terang benderang membuat kerusakan fundamental terhadap kehidupan bernegara di Republik Indonesia ini dengan cara menabrak dan mengubah setiap aturan hukum yang menghalang-halangi kehendak politik Jokowi? Ini isu apa lagi teman-teman ya? Profesor Muhammad Naim katanya ya, yang tidak terima katanya tanda tangannya dipalsukan pada legalisir ijazah Jokowi. Ini isu-isu baru lagi ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Karena menurut saya ini ya juga lucu gitu. Isunya selalu ecek-ecek gitu, mudah dipatahkan dan bikin malu bangsa dan negara. Ada drone, lanjut. Salah, ya dipenjarakan, nggak apa-apa. Begitupun sebaliknya. Iya dong. Tapi tidak terbatas. Ini mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Sampai kapanpun barisan sakit hati ini tidak akan pernah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Tetap mereka akan mengatakan palsu seperti itu. Padahal ijazah ini sudah dibawa ke pengadilan. Di situ sudah ditunjukkan ada watermark, ada hologram, dan bahkan foto Pak Jokowi sudah dicocokkan itu adalah foto Pak Jokowi. Pihak UGM sudah memberikan klarifikasi, pihak pengadilan sudah memberikan klarifikasi. Tapi barisan sakit hati ini sampai kapanpun mereka tetap akan mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ya, sebenarnya intinya ini bukan ijazah. Sebenarnya kalian ini ketakutan karena kekuatan politik Pak Jokowi ini masih sangat kuat sekali ya. Apalagi didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia ya. Dan bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan dia akan mendukung atau memperjuangkan PSI mati-matian. Ya, inilah ketakutan kalian ya. Banyak sekali kader-kader dari PDI atau dari partai manapun masuk ke PSI. Semakin takut saja kalian kan? Ketakutan kalian adalah ya di tahun 2029 nanti. Takut ya, kalian takut kalau Mas Gibran akan maju di tahun 2029, entah itu jadi presiden, entah itu jadi wakil, atau 2 periode dengan Pak Prabowo seperti ini ya. Itulah ketakutan kalian yang sebenarnya. Jadi kita ya, atau pihak UGM atau pihak pengadilan, kalau sudah mengatakan ijazah ini adalah asli, kalian tetap akan tidak pernah percaya atau pura-pura tidak percaya seperti itu ya. Jadi ya, kekuatan politik Pak Jokowi inilah yang sangat ditakutkan oleh para barisan sakit hati. Intinya begini, yang salah dihukum dan sebentar lagi akan jelas Mbak siapa yang salah gitu kan. Bukan Jokowi tapi para penuduhnya. Iya toh? Iya. Hukum itu kalau perlu bukan hukum seberat-beratnya, hukum di Nusa Kambangan ya. 50 tahun beres dah itu ya.
biar Indonesia ini aman, biar golongan orang-orang tukang bikin gaduh itu lenyap dari bangsa dan negara Indonesia ini. Dan sekali lagi, jangan hanya para tersangka yang diusut, tetapi aktor intelektual di baliknya yang harus diusut juga ya. Kalau perlu pulangkan ke negara asal leluhur mereka, ya toh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.